latihan penilaian tengah semester PTS, UTS, STS, semester 2, mata pelajaran IPAS, kelas 5, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Agar tidak tersesat di dalam sebuah perjalanan dalam penjelajahan, harus membawa A. Peta, B. Uang, C. Makanan, D. Minuman. Jawabannya benar A. Peta. Soal nomor 2. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi disebut A. Mata angin, B. Skala, C. Garis tepi, D. Inset peta. Jawabannya benar B. Skala. Soal nomor 3. Objek buatan yang biasa digambarkan di peta, contohnya A. Gunung, B. Danau, C. Jalan, D. Laut. Ingat, yang ditanyakan adalah objek buatan, berarti objek tersebut hasil buatan dari manusia. Jawabannya benar adalah yang C. Jalan. Soal nomor 4. Inset peta disebut juga A. Peta tematik, B. Peta sisipan, C. Peta topografi, D. Peta dunia. Jawabannya benar B. Peta sisipan. Soal nomor 5. Gambar lautan pada peta akan dilukiskan dengan warna A. Biru, B. Putih, C. Hijau, D. Merah. Jawabannya benar A. Biru. Soal nomor 6. Indonesia memiliki batas wilayah di bagian timur menurut letak geografisnya, yaitu A. Selat Malaka, Malaysia Timur dan Laut Cina Selatan, B. Benua Australia, Timor Leste dan Samudra Hindia, C. Papua Nugini dan Samudra Pasifik, D. Samudra Hindia. Jawabannya benar C. Papua Nugini dan Samudra Pasifik, di sebelah timur ya. Soal nomor 7. Indonesia memiliki iklim A. Subtropis, B. Iklim sedang, C. Iklim dingin, D. Tropis. Jawabannya benar D. Tropis. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, maka memiliki iklim tropis yang di dalamnya hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Soal nomor 8. Indonesia mengalami 2 jenis musim, yaitu A. Musim gugur dan semi, B. Musim kemarau dan gugur, C. Musim kemarau dan penghujan, D. Musim gugur dan penghujan. Jawabannya benar C. Musim kemarau dan penghujan. Soal nomor 9. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah A. Pertanian, B. Perdagangan, C. Industri, D. Pertambakan. Jawabannya benar A. Pertanian. Nah, agraris itu adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Soal nomor 10. Indonesia sebagai negara maritim memiliki posisi strategis sehingga bisa menjadi poros maritim dunia. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada seperti A. Membuat kapal pesiar untuk para turis, B. Menarik pajak tinggi untuk kapal yang melintas, C. Membangun pelabuhan bagi kapal yang transit, D. Membentuk angkatan udara yang kuat. Maritim itu berarti urusannya dengan kelautan, ya, dengan laut. Karena memang Indonesia itu antara luas daratan dan luas lautannya itu lebih luas yang lautan atau perairannya, sehingga disebut sebagai negara maritim. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Membangun pelabuhan bagi kapal yang transit. Kalau pelabuhannya bagus, maka semakin banyak kapal-kapal luar itu yang transit dan akan memajukan juga perekonomian yang ada di sekitar wilayah.
wilayah tersebut. Soal nomor 11. Larangan membunuh ular pada masyarakat agraris, khususnya petani di Jawa, termasuk kearifan lokal. Hal itu dikarenakan A. Ular bermanfaat sebagai pemangsa tikus di sawah. B. Ular di sawah semakin berkurang. C. Ular dipandang sebagai hewan keramat. D. Dapat dibudidayakan sebagai komoditas ekonomi. Jadi kenapa kok ular itu dilarang untuk dibunuh? Karena jawabannya benar adalah yang A. Ular bermanfaat sebagai pemangsa tikus di sawah. Tikus itu merupakan salah satu hama yang merusak tanaman padi. Jadi dengan adanya ular, tikus tersebut akan dimangsa dan hama petani akan berkurang. Soal nomor 12. Faktor yang tidak berpengaruh pada keanekaragaman ekosistem di Indonesia yaitu A. Variasi iklim, B. Letak astronomi, C. Kondisi geologis, D. Susunan kimia tanah. Jawabannya benar, B. Letak astronomi. Itu tidak ada pengaruhnya terhadap keanekaragaman ekosistem di Indonesia. Soal nomor 13. Di Indonesia dijumpai daerah sabana yang terletak di A. Papua, B. Sumatera, C. Jawa Barat, D. Nusa Tenggara. Sabana adalah hamparan rumput, padang rumput yang sangat luas itu namanya sabana. Di Indonesia ada wilayah yang ada seperti itu, yaitu di daerah D. Nusa Tenggara. Soal nomor 14. Contoh fauna yang menjadi ciri khas Indonesia di daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia adalah A. Anoa, komodo, dan gajah. B. Bada, orang utan, dan babi rusa. C. Komodo, babi rusa, dan anoa. D. Gajah, harimau, dan badak. Jawabannya benar, C. Komodo, babi rusa, dan anoa. Soal nomor 15. Sumber daya alam di bumi ini ada dua macam, yaitu sumber daya alam A. Mahal dan murah, B. Terbarukan dan tidak terbarukan, C. Dapat diternak dan tidak dapat diternakkan, D. Dapat ditambang dan tidak dapat ditambang. Jawabannya benar, B. Terbarukan dan tidak terbarukan. Itu nama lain dari sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Soal nomor 16. Salah satu ciri flora pada kelompok Indomalayan adalah A. Terdapat berbagai jenis rotan, B. Terdapat hutan kayu putih, C. Banyak tumbuhan sagu, D. Tidak terdapat jenis rotan. Jawabannya benar, A. Terdapat berbagai jenis rotan. Soal nomor 17. Satwa endemik yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional yang ditunjukkan oleh huruf X di peta adalah A. Orang utan, B. Gajah Sumatera, C. Kasuari, D. Badak Jawa. Yang disilang itu masih di wilayah Pulau Jawa sebelah barat. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Badak Jawa. Soal nomor 18. Ayam biasanya dibudidayakan masyarakat untuk diambil A. Dagingnya, B. Air susunya, C. Suaranya, D. Madunya. Jawabannya benar, A. Dagingnya. Soal nomor 19. Contoh warisan budaya tak benda adalah A. Senjata tradisional, B. Bangunan candi, C. Seni lisan, D. Alat musik. Yang ditanyakan adalah warisan budaya tak benda. Tak benda itu berarti warisan budaya tersebut bukan berbentuk benda, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Seni lisan. Lisan itu berarti cuma omongan, ucapan. Jadi itu tidak bisa kita lihat dan bentuknya bukan benda. Soal nomor 20. Pak Thomas tinggal di dataran tinggi.
Rata-rata masyarakat di sekitar keluarga Pak Thomas bermata pencaharian sebagai A. Buruh pabrik, B. Nelayan, C. Petani sayur dan buah, D. Pedagang ikan. Jawabannya benar, C. Petani sayur dan buah. Karena memang dataran tinggi itu sangat cocok untuk dijadikan perkebunan sayur dan buah. Soal selesai, terima kasih.